Awal film kita diperlihatkan seorang suami yang sedang mengantar istrinya yang sedang hamil ke rumah sakit. Istrinya berencana untuk menjalani proses persalinan. Istrinya ini bernama Kate, sedangkan suaminya bernama John. Kate sudah tidak sabar menanti kehadiran putrinya dan rencananya akan diberi nama Jessica. Saat sedang di meja operasi, Kate dibuat terkejut karena dokter berkata kalau bayinya sudah meninggal. Ditambah lagi, John terlihat sangat santai sambil merekam Kate yang sedang kesakitan. Tetapi untung saja itu hanyalah sebuah mimpi. Ternyata Kate ini memang sudah pernah keguguran anak ketiganya. Hal itu membuat Kate sering mendapatkan mimpi buruk. Kate kemudian pergi ke psikiater untuk mengecek kesehatan mentalnya. Di sana dokter berkata kemungkinan Kate sering bermimpi buruk akibat emosi yang dia pendam karena insiden keguguran tersebut. Sepulangnya dari psikiater, Kate kemudian menjemput anak keduanya yang bernama Max. Max ini adalah anak berkebutuhan khusus. Dia terlahir tunarungu dan juga tunawicara. Di saat Kate sedang menyetir di jalan, dia terlihat sedang melamun sampai-sampai dia hampir saja mengalami kecelakaan. Setelah mengalami keguguran, Kate berencana ingin memberikan kasih sayang Jessica untuk anak lain yang lebih membutuhkan. Mereka berdua kemudian sepakat lalu memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Di keesokan harinya mereka mendatangi panti asuhan untuk bertemu dengan Suster Abigail. Dia adalah seorang kepala pengurus di sana. Mereka kemudian masuk untuk melihat anak-anak yang ada di dalam ruangan. John lalu melihat seorang anak yang sedang melukis. Anak tersebut bernama Esther. Menurut penilaian John, dia adalah anak yang pintar dan memiliki pemikiran lebih dewasa dibanding anak lainnya. Tidak lama kemudian Suster Abigail dan Kate datang menyusul ke sana. Kate lalu berkenalan dengan si Esther. Dan setelah bercerita panjang lebar, John merasa Kate dan Esther memiliki banyak kesamaan. Ternyata Esther ini berasal dari Rusia dan baru beberapa tahun ini pindah ke Amerika. Tetapi bahasa Inggrisnya sudah sangat lancar. Esther sebelumnya pernah diadopsi pada saat di Rusia. Ia lalu dibawa keluarganya ke Amerika. Dan pada akhirnya keluarga yang mengadopsinya meninggal akibat kebakaran. Setelah berbicara panjang lebar, pada akhirnya mereka sepakat untuk mengadopsi si Esther. Call me if you need anything. Bye. Sesampainya di rumah, Esther lalu bertemu dengan Max dan berkenalan dengannya. Ternyata selama di perjalanan, Esther ini sudah belajar banyak bahasa isyarat dari Kate. Setelah masuk rumah, Esther juga berkenalan dengan nenek mereka yang bernama Barbara, serta anak pertama Kate yang bernama Daniel. Pada malam harinya ketika Kate dan John lagi mesra-mesraan, tiba-tiba Esther dan Max masuk ke kamar mereka. Dia beralasan ingin tidur bersama mereka karena takut dengan suara petir. Keesokan harinya Esther sudah mulai berangkat sekolah dan pada saat masuk ke kelas, Esther sudah dibully oleh temannya yang bernama Brenda. Dia dibully karena menggunakan pakaian yang terlihat begitu jadul. Sedangkan di rumah ketika Kate ingin memasukkan baju Esther ke kamarnya, dia tanpa sengaja menemukan Alkitab yang tersimpan di laci pakaian Esther. Dia lalu membuka Alkitab itu dan menemukan sebuah foto pria dewasa yang terselip di buku tersebut. Keesokan harinya saat di sekolah, Brenda kembali mengganggu Esther. Dan ketika Brenda akan menarik kalungnya, tiba-tiba Doggies, it's your collar. Di saat Kate sedang mengajari Esther bermain piano, ternyata Kate sudah mendengar kejadian yang menimpa Esther di sekolahnya. Dia berusaha untuk tetap menyemangati Esther dan juga meminta Esther untuk lebih terbuka. Dia sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Kate. Kate juga menunjukkan tempat mereka menebar abu Jessica. Di situ Kate menganggap tanaman yang tumbuh merupakan sebagian dari Jessica. Mendengar hal itu, Esther pun menjadi menangis.
Pada malam harinya ketika John dan Kate sedang bercocok tanam, tiba-tiba mereka kepergok oleh Esther. Lalu keesokan harinya Kate mencoba menjelaskan kejadian tersebut. Tetapi betapa kagetnya Kate, ternyata Esther bocah yang berumur 9 tahun sudah paham dengan apa yang mereka lakukan. John lalu berkata kemungkinan Esther mengetahui hal itu dari lingkungan sekolahnya. Tetapi Kate membantah hal itu. Dia berpikir mana mungkin bocah seumuran Esther sudah paham dengan kegiatan bercocok tanam. Di keesokan harinya John pergi menemani Esther dan Max main di sebuah taman. Di sana juga terlihat ada Brenda yang merupakan pengganggunya di sekolah. Ketika melihat keberadaan Brenda, Esther pun menatapnya dengan tatapan psikopatnya. Dan pada saat Brenda ingin menuruni perosotan, tiba-tiba ketika sedang makan malam, John bertanya apakah Esther tadi mendorong Brenda. Tetapi Esther membantah hal itu. Dia berkata kalau mereka tadi sedang asik bermain. Kate kemudian bertanya kepada Max yang tadi melihat kejadian itu. Tetapi Max juga berkata kalau Brenda tadi kepleset. Dan tak lama kemudian Daniel yang memang dari awal tidak suka dengan si Esther, dia pun memaki-maki kepadanya. Fucking sister. Akibat kejadian itu, John lalu mengunci rumah pohon milik Daniel sampai Daniel mau meminta maaf kepada Esther. Pada suatu hari, Kate dibuat kaget ketika melihat Esther yang sudah sangat lihai bermain piano. Pada awalnya kita tahu kalau Esther ini memang tidak bisa bermain piano. Hal itu tentu saja membuat Kate mulai merasa aneh kepada si Esther. Pada keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah Kate. Si suster itu berkata sepertinya memang ada yang salah dengan si Esther. Hal itu tentu saja membuat John menjadi bingung karena Suster Abigail mengatakan kalau si Esther ini adalah anak yang baik. Suster itu lalu berbicara banyak kejadian buruk yang sudah terjadi dan Esther selalu ada di sana. Setelah kejadian Esther mendorong Brenda sampai jatuh, Suster Abigail lalu menelepon sekolah lamanya. Dia juga mendapatkan kabar kalau dulu ada seorang anak pria yang terjatuh sambil memegang gunting. Dan secara tidak sengaja rahangnya tertusuk gunting tersebut. Lagi-lagi Esther pun juga ada di sana. Tidak hanya itu saja, yang paling mengerikan adalah pada saat kebakaran di rumah keluarga yang mengadopsi si Esther dulu. Suster Abigail juga sempat memeriksanya lebih lanjut. Dia mendapati kalau insiden kebakaran itu ternyata sebuah kesengajaan. Tapi sampai sekarang pihak kepolisian tidak pernah menemukan pelakunya. Mendengar hal itu, John tetap saja membela Esther. Dia menganggap Esther hanyalah bocah 9 tahun. Namun di sini Kate tidak tinggal diam saja. Dia berencana ingin membawa Esther ke dokter psikiaternya. Esther yang mengupung pembicaraan itu langsung meminta bantuan kepada Max. Dia beralasan kalau Suster Abigail itu orang yang jahat dan akan membawanya pergi dari rumah ini. Mendengar itu, Max selalu memberikan kunci pohon itu kepada Esther. Di rumah pohon itu dia menemukan brankas yang berisi sebuah pistol, serta dia juga membawa palu. Di sini sisi psikopat Esther pun mulai meronta-ronta. Ketika Suster Abigail pulang dari rumah Kate, Esther lalu mengajak Max untuk memotong jalan ke arah jembatan guna untuk menghadang suster itu. Tetapi parahnya Esther malah mendorong Max ke tengah jalan agar suster itu mau berhenti. Esther lalu menyerang suster itu dari belakang sampai dia tewas seketika. Tidak sampai di situ saja, dia juga meminta bantuan Max untuk menyingkirkan jasad suster itu. Esther lalu menyimpan barang bukti pembunuhan itu di dalam rumah pohon. Sedangkan Daniel yang lagi bersembunyi tidak sengaja melihat Esther yang baru keluar dari rumah pohon itu.
Ketika malam harinya, Esther masuk ke kamar Daniel dan mengancamnya dengan menggunakan cutter. Dia bertanya apa saja yang sudah dilihat oleh Daniel. Daniel berkata kalau dia hanya melihat Esther dan Max keluar dari rumah pohon. Esther mengancam akan memotong burung Daniel kalau dia memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Kate akhirnya membawa Esther ke dokter psikiaternya. Di sana Esther berhasil meyakinkan Dr. Boning kalau tidak ada masalah pada psikologisnya. Justru dia berkata sebaliknya kepada dokter itu kalau Kate lah yang menjadi penyebab dirinya tertekan di dalam keluarga ini. Esther berkata kalau dia selalu berusaha membuat Kate senang, namun Kate malah menghalangi usahanya untuk mengenal keluarga ini lebih dekat. Mendengar hal itu, Kate membantahnya dan mengatakan justru dirinya lah yang selalu berusaha mendekati Esther. Sesampainya di rumah, Kate mendapatkan kabar kalau Suster Abigail belum pulang dari kemarin. Dan tidak lama kemudian, mayat si suster itu berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Tetapi pihak polisi belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Kate kemudian mencari artikel tentang anak dengan gangguan serta gejala yang sama persis dengan si Esther. Dia juga mencari latar belakang Esther dan asal-usulnya dengan menghubungi panti asuhan lamanya yang berada di Rusia. Di saat di dalam mobil, Kate bertanya pada Daniel dan Max mengenai hubungan mereka dengan si Esther. Tetapi karena sudah diancam, mereka hanya berkata kalau hubungan dengan Esther baik-baik saja. Sementara itu di dalam basement ketika John dan Esther melukis bersama, Esther berkata kalau Kate sepertinya tidak terlalu menyukainya. Tetapi John hanya berkata kalau Kate tentu saja sangat menyayangi Esther. John lalu menyuruh Esther untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada Kate. Dan Esther pun menurutinya. Esther lalu menghampiri Kate dan memberikan sebuah bunga. Tetapi bunga itu ia ambil dari tanaman yang dianggap Kate sebagian dari Jessica. Hal itu tentu saja membuat Kate sangat marah. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh si Esther. Dia sengaja membuat Kate menjadi marah yang membuat Kate menarik tangan Esther. Dan setelah itu Esther nekat mematahkan tangannya sendiri seolah-olah itu adalah perbuatan Kate yang sedang marah kepadanya. Karena kejadian itu, John sudah mulai membenci Kate dan menyuruhnya untuk tidur di luar. Kate kemudian pergi untuk membeli minuman, tetapi setelah dia tersadar, akhirnya dia tidak jadi minum dan membuang isi minuman itu ke dalam wastafel. Keesokan paginya di saat Kate mengantar mereka bertiga ke sekolah, lagi-lagi Esther berulah dengan melepaskan rem tangan mobil tersebut. Sehingga mobil itu meluncur ke bawah dengan Max yang masih berada di dalamnya. Tetapi untung saja Max baik-baik saja. I'm here, Mommy's here. You're okay, honey. Karena kejadian itu, Kate akhirnya disidang oleh John dan dokter psikiaternya. Dan saat ditanya, Kate sangat yakin kalau dia sudah menarik rem tangan mobil itu. Dia juga tahu kalau Max sedang menutupi sesuatu tentang Esther. Tapi Dr. Boning maupun John tetap berpikir kalau Kate lah yang memiliki masalah dengan si Esther. John juga menunjukkan botol minuman yang dibeli oleh Kate. Di situ Kate mengaku memang dia membeli minuman tersebut, tetapi dia tidak jadi meminumnya. Dr. Boning dan John tidak sepenuhnya percaya pada Kate. Mereka juga sudah memesan tempat rehabilitasi untuk membantu psikologis Kate. Jika Kate tidak mau, maka John akan membawa anak-anak pergi dari rumah itu. Sementara itu di dalam kamar, Daniel mendesak Max agar ia mengatakan yang sebenarnya. Dan akhirnya Max memberitahukan semuanya, mulai dari Brenda yang terjatuh dan kematian Suster Abigail. Max juga memberitahu kalau Esther menyimpan semua barang bukti itu di dalam rumah pohon tersebut.
Pada saat tengah malam, Cat diam-diam masuk ke kamar Max untuk menggali informasi tentang si Esther. Namun ternyata Esther sudah menunggu di sana. Esther lalu menunjukkan catatan milik Cat yang berisi semua kecerobohan Cat, yang dimana ia hampir saja membuat Max tenggelam ketika sedang mabuk. Sampai kejadian pada saat Cat keguguran. Esther sudah tahu kalau Cat telah terpojok dan ia sudah memiliki semua rahasianya. Jika nanti terjadi masalah, pasti Cat lah yang akan disalahkan. Keesokan harinya Cat menelepon pihak panti asuhan tempat dia mengadopsi Esther. Tetapi pihak panti asuhan tidak memiliki catatan tentang si Esther. Kemungkinan keluarga sebelumnya mengadopsi Esther secara ilegal. Cat lalu teringat dengan kitab Bible milik Esther. Dan ketika dia membukanya, ternyata banyak sekali foto bapak-bapak di dalamnya. Di buku Bible itu dia menemukan sebuah nama, yaitu Institut Sarni. Cat lalu mencari tahu tentang tempat itu lalu meneleponnya ke sana. Awalnya Cat mengira tempat itu adalah panti asuhan. Namun ternyata tempat itu adalah rumah sakit jiwa yang berada di Estonia, bukan di Rusia. Cat lalu mengirim foto Esther ke rumah sakit jiwa tersebut agar dia bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Di tempat lain, Daniel pergi ke rumah pohon itu untuk mencari bukti kejahatan Esther. Tetapi Esther sudah mengetahuinya. Dia lalu menyusul Daniel ke sana dan membakar semua barang buktinya dan mengurung Daniel di rumah pohon tersebut. Daniel akhirnya terjatuh dari atas dan mendapatkan luka yang cukup parah. Ketika Esther akan menghabisinya, Max kemudian datang dan mencegah si Esther. Ketika di rumah sakit, Cat terus mencoba meyakinkan John agar dia mempercayai kata-katanya. Sementara itu, Esther berniat membunuh Daniel sebelum dia sadar. Tetapi untung saja Daniel berhasil selamat. We gotta stay out here. Daniel! Hey! What are you doing, you bitch? Stop! Ketika Cat belum tersadar sepenuhnya, John berpamitan untuk mengantar Max dan Esther pulang ke rumah. Setelah John menidurkan Max, Esther lalu mendekati John lalu bertingkah aneh dengan memakai pakaian dewasa dan mulai menggodanya. Di sini John mulai merasa ada yang tidak beres dengan tingkah laku Esther. John pun akhirnya marah dan berniat ingin mengembalikan Esther ke panti asuhan. Sementara itu di rumah sakit, Cat mendapat telepon dari pihak Institut Sarni atau rumah sakit jiwa. Dokter itu sudah menerima foto Esther yang dikirim oleh Cat. Dia bertanya apakah Esther mendengar percakapan ini. Cat pun menjawab kalau Esther sekarang sedang berada di rumah bersama suaminya. Mendengar hal itu, dokter itu pun segera menyuruh Cat untuk menelepon polisi. Karena ternyata Esther bukan anak kecil melainkan wanita dewasa yang sudah berumur 33 tahun. Esther ini menderita penyakit hormon langka yang membuat tubuhnya tidak bisa berkembang dan selalu terlihat seperti anak kecil. Dia merupakan pasien dari rumah sakit jiwa itu dan nama aslinya adalah Lina Kleiner yang lahir pada tahun 1976. Si dokter mengatakan kalau Lina ini adalah pasien mereka yang paling berbahaya dan suka menyakiti perawat yang ada di rumah sakit itu. Dia tercatat telah membunuh 7 orang dan peristiwa kebakaran dulu pelakunya adalah Lina. Dia melakukan hal itu karena cintanya ditolak oleh ayah adopsinya. Sekarang Lina kembali emosi akibat cintanya ditolak oleh John. Dia merusak listrik di rumah tersebut lalu membunuh John. Dan inilah TKP-nya. Max yang melihat kejadian itu langsung kabur dari sana.
Lina pun mengejarnya dan mengambil pistol yang sudah dia simpan untuk membunuhnya. Sementara itu Kate yang sudah di perjalanan berusaha menghubungi John tetapi tidak ada respon. Dia akhirnya menelpon polisi untuk meminta bantuan. Namun setibanya di rumah, Kate sangat terpukul atas kematian suaminya. Dan tiba-tiba Esther akhirnya pingsan dan Kate mengambil pistol itu lalu membawa Max pergi menjauh dari sana. Tidak lama kemudian para polisi juga sudah tiba di sana, tetapi Lina sudah menghilang. Ternyata Lina masih saja mengejar Kate dan di saat mereka sedang berduel, Max mengambil pistol yang terjatuh tadi dan mencoba menembak Lina. Kate akhirnya berhasil keluar dari sungai itu, tetapi Lina ternyata masih hidup. Lalu kemudian Esther pun akhirnya tewas tenggelam ke dalam danau dan mereka berhasil selamat. Akhirnya film ini pun Mama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jika ingin request film silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan, soalnya ini lagi sariawan dan juga lagi fokus ada pemilu sih. Ya terima kasih. Sampai jumpa lagi. Aduh.